A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tafsir ringkas surat Al-Fatihah, agar ketika kita sholat dan membaca ayat ini, kita faham maknanya yang luar biasa, makna yang dahsyat terkandung di dalam surat ini. Al-Fatihah adalah surat ke-1. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat ini dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran Al-Azim diawali dengannya. Dinamakan juga dengan Al-Masani karena dia dibaca setiap rakaat. Dan surah ini juga memiliki nama-nama yang lain. Pertama, kita bahas terlebih dahulu nama surat ini. Jadi, surat yang kita bahas ini, nama yang paling tenar adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan, pendahuluan. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran diawali, dibuka, didahului dengan surat ini. Surat ini adalah surat nomor 1. Tapi surat Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Justru surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita adalah surat Al-Alaq. Dan itu diletakkan di juz 30 di belakang. Sedangkan nomor 1 di dalam mushaf justru surat Al-Fatihah. Itu menunjukkan bahwa susunan surat di dalam mushaf Al-Quran berbeda dengan susunan turunannya surat-surat tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa demikian? Terserah Allah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyusun surat-surat tersebut sesuai dari apa yang beliau dapatkan perintah itu dari Allah. Jadi setelah diturunkan full semuanya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyusun surat-surat itu berdasarkan wahyu yang beliau dapatkan dari Allah. Nama yang lainnya adalah Al-Masani. Al-Masani adalah yang terulang-ulang, yang berkali-kali dibaca secara rutin, itu makna Al-Masani. Kenapa Al-Fatihah dinamai Al-Masani? Karena satu hari minimal dibaca oleh seorang muslim 17 kali. Makanya dinamakan Al-Masani, yang selalu terulang-ulang dibacanya secara rutin. Dan juga ikhwata, surat ini memiliki nama-nama yang lainnya. Artinya surat Al-Fatihah ini namanya tidak cuma 2 saja. Baik ikhwata, lanjut kita masuk ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta alam semesta. Allah adalah Tuhan yang banyak sekali keberkahannya. Nama itu kan mengandung arti. Allah nama. Artinya apa nama tersebut? Arti dari nama tersebut adalah zat yang berhak untuk diibadahi, zat yang berhak untuk disembah. Jadi ketika menyebut nama Allah, sejatinya kita itu harus mengakui bahwa yang berhak disembah itu cuma Allah. Makanya makhluk tidak boleh pakai nama Allah. Kenapa? Karena Allah artinya yang berhak diibadahi. Tapi kalau namanya Abdullah, boleh, artinya hamba Allah. Kalau nama cuma Allah saja, ini tidak boleh. Setelah kita baca Bismillah, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, yakni yang memiliki rahmat umum yang diikuti seluruh makhluk. Ar-Rahim maha penyayang, yakni kepada orang-orang mukmin. Dan keduanya merupakan 2 nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Yang keduanya mencakup penetapan sifat rahmat atau menyayangi bagi Allah sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Ikhwata, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya Allah, Allah melanjutkan dengan menyebutkan 2 lagi namanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita perhatikan, mirip apa tidak redaksinya? Ar-Rahman sama Ar-Rahim mirip, sama-sama ada huruf ro-nya, terus sama-sama ada huruf ha-nya, sama-sama ada huruf mim-nya. Ar-Rahman sama Ar-Rahim mirip, sama-sama akar katanya sama, yaitu dari kata rahmat. Tapi kalau akar katanya sama, apa mesti sama maknanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Jawabannya tidak. Para ulama kita membedakan antara keduanya, bahwa Ar-Rahman maknanya adalah zat yang kasih sayangnya, rahmatnya dirasakan oleh seluruh makhluknya, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah zat yang kasih sayangnya yang dirasakan khusus untuk orang-orang yang beriman, Ar-Rahim. Semua makhluk dikasih sama Allah. Orang kafir dikasih, iblis dikasih sama Allah, dikasih umur panjang sampai kiamat. Besar pemberian Allah untuk iblis.
Tapi apa iblis disayang? Tidak. Tidak setiap yang dikasih itu pasti disayang. Contohnya iblis, contohnya lagi orang kafir. Orang kafir dikasih sama Allah harta banyak, dikasih anak banyak. Tapi orang kafir tidak disayang Allah. Tapi setiap yang disayang pasti dikasih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Tapi ikhwata, kenapa ada orang yang beriman hidupnya miskin? Orang yang beriman itu dikasih banyak sama Allah. Dikasih mata, dikasih mulut, dikasih telinga, dan yang lebih berharga dari itu semua adalah dikasih hidayah keimanan. Dan itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Maka kita tidak usah minder dengan kekayaan yang Allah limpahkan kepada orang-orang kafir. Karena sejatinya apa yang Allah siapkan untuk orang yang beriman jauh lebih istimewa dibandingkan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena orang beriman tidak hanya dikasih di dunia, tapi juga dikasih di akhirat. Sedangkan orang kafir cuma di dunia saja, di akhirat mereka akan diazab. Maka jangan minder kalau cuma gara-gara kalah kaya dengan orang kafir. Maka ikhwata, amalan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, ya jangan minder sama kekayaan orang kafir. Karena Allah memberikan mereka kekayaan bukan karena Allah itu sayang kepada mereka, bukan. Justru apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang beriman di dunia dan akhirat lebih banyak dibandingkan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Baik, kemudian ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah pujian bagi Allah. Karena sifat-sifatnya merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Dan karena nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang duniawi maupun agamawi. Alhamdulillah artinya segala puji hanya untuk Allah. Kenapa kita mempersembahkan segala pujian hanya untuk Allah? Jawabannya dua. Yang pertama, karena sifat-sifat Allah semuanya sempurna, makanya kita memuji Allah. Yang kedua, karena nikmat-nikmat Allah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang duniawi maupun yang ukhrawi sangat banyak sekali. Kenapa kita harus banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah? Karena memang ikhwata Allah layak untuk dipuji. Ketika kita melihat keindahan duniawi, wajar kita mengucapkan Alhamdulillah. Nikmat Allah yang kelihatan, mata kita kelihatan, tangan kita kelihatan, kaki kita kelihatan. Nikmat Allah yang tidak kelihatan, isi perut kita, ada ginjal, ada liver, ada jantung, ada paru, ada usus besar, ini tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan ini luar biasa. Satu bermasalah masuk rumah sakit, ginjal bermasalah masuk rumah sakit, jantung bermasalah pasang ring. Nikmat yang kelihatan dan nikmat yang tidak kelihatan ini semua dari Allah. Maka wajar kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita memuji Allah karena nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di dalamnya terkandung perintah bagi para hambanya untuk memujinya. Karena dialah semata yang berhak mendapatkan pujian. Apa amalannya? Amalannya, aplikasinya banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Alhamdulillah, kemudian Allah menerangkan Rabbil Alamin. Siapakah Rabbul Alamin? Dialah Allah. Rabbul Alamin artinya adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Itulah arti dari Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan alam semesta, mau manusia, mau binatang, mau matahari, mau bulan, mau bumi, semua yang ada di dunia ini yang menciptakannya adalah Allah Rabbul Alamin. Cukup Allah menciptakan? Tidak. Setelah Allah ciptakan, Allah diurusi semuanya sama Allah, terkait dengan keduniaannya atau juga termasuk keakhiratannya. Makanya Allah mengutus Rasul, makanya Allah mengutus Nabi, makanya Allah menurunkan kitab suci untuk mengurusi makhluknya. Ini loh, kalau kita pengen benar, pengen selamat, dikasih panduan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab suci, diutus para rasul untuk menjelaskan kitab suci, menerangkan maknanya bagaimana, mengaplikasikannya bagaimana. Diutuslah para rasul untuk mengurusi para makhluknya. Terus menerus sistem yang ada di alam semesta ini, ada siang, ada malam, mengatur adanya matahari, mengatur adanya bulan, mengatur adanya ekosistem yang ada di alam semesta ini, termasuk mengatur aturan hidup kita.
Yang halal yang mana, yang haram yang mana. Kenapa Allah mengharamkan ini, kenapa Allah menghalalkan itu? Karena Allah yang bikin dan Allah yang atur. Allah yang menciptakan. Dan Allah ketika menghalalkan dan mengharamkan itu tidak ngasal. Pasti yang halal itu insya Allah membawa kebaikan. Yang haram itu pasti membawa keburukan, itu pasti. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini mirip seperti yang kita sampaikan di awal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut ayatnya, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata pemilik kekuasaan pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan. Maliki artinya adalah pemilik, artinya adalah penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Berarti Malik Yaumiddin artinya penguasa hari akhirat, penguasa akhirat, penguasa hari kiamat. Kenapa dinamakan hari pembalasan? Karena di hari kiamat pembalasan akan diberikan secara sempurna. Berarti di dunia pembalasan belum sempurna. Makanya ada orang jahat di dunia malah hidupnya enak. Harusnya kan kalau jahat dibalas dengan kesengsaraan. Orang yang baik banget, orang yang beriman, ada yang hidupnya tidak enak. Berarti belum dapat balasan secara sempurna. Kapan masing-masing dari yang baik, dari yang jahat ini balasannya sempurna? Nanti di hari kiamat. Makanya nama Malik Yaumiddin artinya hari pembalasan. Jadi ikhwata, ketika sholat, ketika kita baca ayat ini pada setiap rakaat dari sholat-sholat kita, terkandung peringatan bagi kita akan datangnya hari akhir. Jadi kita termotivasi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan dengan cara kita memperbanyak amal soleh dan menjauhkan diri dari maksiat-maksiat. Aplikasinya, setiap hari kita baca Maliki Yaumiddin berarti sehari minimal 17 kali kita ingat hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian ikhwata, lanjutan ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka na'budu? Artinya adalah hanya kepadamu kami beribadah. Berarti tidak boleh yang lain. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa setelah iyyaka na'budu dilanjutkan iyyaka nasta'in? Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah. Makanya kita diingatkan, iyyaka na'budu terus iyyaka nasta'in. Kamu bisa beribadah dengan baik, bisa mentauhidkan Allah dengan baik, bisa memurnikan seluruh ibadahmu kepada Allah hanya dengan pertolongan dari Allah. Makanya setelah iyyaka na'budu kita lanjutkan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong dalam urusan dunia dan akhirat. Semua urusan kita minta tolong kepada Allah, karena di tangan Allah lah kendali segala sesuatu. Makanya kalau ada masalah cepat-cepat ingat ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarahkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah seperti doa, istighosah, menyembelih dan tawaf, mengelilingi sesuatu kecuali untuk Allah semata. Dan di dalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakit riya, ujub dan sombong. Ikhwata, ketika orang memahami iyyaka na'budu, maka seluruh ibadahnya hanya dia tujukan dan dia serahkan serta ia persembahkan hanya kepada Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah solatku, wa nusuki, sembelihanku, ada juga menafsirkan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itulah syiarnya seorang muslim. Kemudian lanjut lagi pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah dan arahkanlah kami serta berikanlah taufik bagi kami menuju jalan yang lurus, serta teguhkanlah kami di atasnya hingga kami bertemu denganmu kelak, yaitu Islam yang merupakan jalan terang yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan kepada surganya yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasul Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan istiqomah di atas jalan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah permintaan yang muncul pertama kali di dalam surat ini. Sebelumnya tidak ada permintaan.
Tidak ada doa, semuanya pujian kepada Allah. Baru di ayat yang ke-6 kita minta sama Allah. Itulah adab berdoa. Surat Al-Fatihah ngajari kita cara berdoa yang benar kayak apa. Jangan langsung minta, tapi puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja ikhwata, minta sama manusia kita pakai puja dan puji, pakai sanjungan di awal. Sama manusia kita pakai adab, kenapa sama Allah kita tidak pakai adab? Kita puja dan puji Allah dulu, baru setelah itu kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami petunjuk. Artinya, 1. Tunjukkan kepada kami. 2. Beri kami bantuan dan taufik. 3. Istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus. Siratal mustaqim artinya Islam. Tunjukkan kami Islam. Tapi kan kita sudah Islam ikhwata. Ya maksudnya istiqomahkan. Maksudnya bantu kami agar bisa mengamalkan secara konsisten. Bikin kami Allah kuat untuk sholat dengan baik dan istiqomah sampai menghadapmu ya Allah. Ngaji juga, zakat juga, mendidik anak juga, mendidik istri juga, semuanya ya Allah. Bantu kami dan istiqomahkan kami. Itulah arti ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang soleh. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah dan istiqomah. Dan janganlah engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya, yaitu orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang seperti mereka. Dan jangan pula engkau menjadikan kami termasuk orang-orang sesat, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah karena kejahilan mereka hingga akibatnya sesat jalan, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup mereka. Ikhwata, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada jalan yang lurus, Allah jelaskan yang lurus itu jalan seperti apa. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan manusia-manusia yang mendapatkan karunia istimewa dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang sangat jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, tunjukkan kami untuk ikut jalan mereka, karena mereka sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Ikuti jalan tersebut. Setelah Allah kasih tahu ikuti jalan itu, Allah wanti-wanti kita. Selain jalan ini, ada dua jalan yang menyimpang. Yang pertama adalah ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Siapa orang-orang yang mendapatkan murka Allah? Orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Siapa mereka? Kaum Yahudi dan orang-orang yang sifatnya mirip sama mereka. Makanya hati-hati, tidak cuma orang Yahudi saja. Setiap orang yang punya karakter seperti itu bisa masuk dalam ghairil maghdubi alaihim. Dan satu lagi, waladdallin. Kalau ghairil maghdubi alaihim, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Kalau orang yang waladdallin adalah orang yang tersesat dalam keadaan tidak tahu alias beramal tanpa ilmu. Maka waspadalah, jangan sampai kita punya ilmu tidak diamalkan. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Makanya harusnya kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ayat ini ikhwata, kata penulis tafsir Muyassar, mengandung isyarat keutamaan para sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena mereka lah manusia-manusia yang paling konsisten di dalam mengamalkan Islam. Makanya jangan sampai kita membenci sahabat Rasul SAW. Dan disunahkan bagi seorang yang membaca Al-Quran untuk mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan maknanya adalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Dan amin bukan suatu ayat dari surah Al-Fatihah, berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan karena itu mereka telah berijma untuk tidak menulisnya di dalam mushaf. Inilah contoh tafsir Muyassar surat Al-Fatihah secara ringkas.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.